Karena kan yang sebenarnya yang memunculkan tanda tanya besar kan sebenarnya bukan cuma pengurus, tapi simpatisan NU yang memang sebenarnya tidak tahu apa-apa gitu kan di dalam kepengurusan itu gitu kan. Nah kalau dari Mas Al-Hafiz sendiri, selain dari komunikasi yang tadi, gimana sih sebaiknya PBNU mengurai masalah ini agar setidaknya meredam simpatisan yang tadinya tidak tahu apa-apa itu tiba-tiba dimunculkan informasi yang pemazulan mungkin besar kaget itu. juga ya. Kaget ya. Ya, sebenarnya gampang aja. Saya kira sebentar aja. Sekaligus menjawab siapa yang paling diuntungkan kan. Itu Sebenarnya dia. menurut saya yang paling diuntungkan itu ya ini toko nasi kebuli. Toko nasi kebuli. Toko nasi kebuli, Toko. restoran nasi kebuli. Karena Meetingnya di nasi kebuli. nah, karena biasanya kayak PBNU itu ya baik Surya maupun Tanfizia itu biasa mereka menyantap bareng nasi kebuli gitu. Jadi saya kira Enak dengan ngobrol sambil makan nasi kebuli saya kira urusan selesai, dan itu dipoto bareng aja mereka makan nasi kebuli bareng. Itu udah cukup selesai, itu sampai ke bawah-bawah tuh udah nggak ada tafsir macam-macam itu. Oh, ini udah beres Langsung kelar adem gitu urusan. ya. Udah. Lebih ke Lebih ke nasi kebuli. mempertontonkan kebersamaan dulu gitu Kebersamaan ya, maksudnya kebersamaan kan nggak mungkin Iya, bersama adapun pasti ada iya. obrolan. Adapun Ada obrolan di situ. nggak mungkin. Adapun masalah riak-riak di dalamnya biar itu urusan internal, yang penting di bawah di grassroots. Publik kasih aja foto itu. Oh ya, udah selesai. udah. Mereka saling nyuap udah kelar. Karena tradisi di PBNU begitu yang saya saya udah hampir lama lah ikut di PBNU, aktif di PBNU. Di baik di online maupun di LBM PBNU. Ya mereka kebiasaannya ya makan nasi kebuli aja. Mereka udah lama kayaknya emang nggak makan bareng gitu ya. Jadi Perlu rekomendasi kali. Jadi lapar. kalau anak mudanya kan kayak Gus Asron nih pasti ruang pertemuannya di kafe-kafe atau di Iya. kopi ya kan. Oh, beda Itu yang coffee ini. shop itu ketemu. Kalau mereka itu ya di resto-resto kebuli. Selesai Makan kebuli ya. Udah nggak ada yang lain-lain deh pokoknya mereka ketemu di resto kebuli atau mereka ketemu di pondok mana gitu kan. Ini yang Pondok dijadwalkan kan kebuli. di Sama aja. Lirboyo. Lirboyo. Ya udah mereka makan nasi kebuli bareng. Dijepret terus diamplifikasi di media sosial udah cukup. Udah nggak ada apa-apa. Jadi emang rame-rame ini ya Sesimpel itu ya. riak-riak kecil itu. Sesimpel itu ya, tinggal ke toko nasi kebuli ya. Kalau dari Mas Asroni gimana? Mas Asroni. Saya sepakat sebetulnya tadi itu. Sebetulnya kurang lebih Kurang yang lebih intens ya. Yang lebih intens. Kurang ngopi ya? Kurang lebih lebih intens antara tadi tokoh-tokoh vital di PBNU itu, dan tadi yang perlu harus tadi komunikasi yang lebih intens lagi ya terkait tentang itu. Dan saya kira tokoh-tokoh yang menjadi ada penunjukan beberapa tokoh kan untuk melakukan islah itu kan itu. Dan itu saya kira harus bekerja lebih maksimal misalnya, kami berharap gitu ya supaya dampaknya tidak terlalu besar apa dan sebagainya, dan banyak pihak yang diuntungkan dan tentunya banyak pihak juga yang dirugikan, dan kami berharap seperti itu. Dan apapun itu ya saya kira NU tetap menjadi organisasi besar di Republik. Nggak akan goyang gitu ya, dengan hanya permasalahan gonjang-ganjing seperti ini. Karena kalau bahasa Gusmusnya itu kan udah ada yang jaga gitu, udah ada yang jaga. ngatur gitu. Nah, kita hanya sebagai wayang aja di PBN itu gitu. Tapi anggaplah nih, tapi biasanya nonton, Gus Yahya nonton kita di sini nih. Sebagai pengurus NU di bawah 40 tahun, yang masih muda. Sebagai warga ini lah. Sebagai warga milenial NU di nih. bawah 40 tahun yang muda. Sebenarnya apa sih usulan dari mas-mas semua untuk Gus Yahya? Apa sih yang harus dilakukan NU untuk mengikuti zaman di anak-anak muda ini? Karena kan sebenarnya progresif dari zaman tuh kalau bisa dibilang terlalu cepat di era sekarang gitu kan. Cepat banget gitu kan. Ya, apa usulan dari Mas Al-Hafiz dan Mas Roni nanti untuk Gus Yahya gimana caranya untuk mengikuti progresivisme di zaman ini? Walaupun untuk anak muda ya. Oke, kalau saya sebenarnya kepada Gus Yahya sebenarnya ada salah satu pengurus di PBNU, ada Mas Hasanuddin Ali Al-Farah Riset. Dia kan sebenarnya sering memberi masukan juga ke PBNU untuk memetakan sasaran dakwah NU ke masyarakat berdasarkan teori usia. Ada baby boomers, ada generasi Gen X, Gen Y, Gen Z, Alpha. Dari pemetaan berdasarkan usia itu kemudian dia kan melakukan pencirian semacam profiling gitu kan.
orang-orang di apa namanya, orang-orang di usia segini ini karakternya begini. Pendekatan dakwahnya makanya harus begini. betul, Nah, betul, itu betul. seperti Harus itu. menyesuaikan. Saya kira kita nggak bisa pakai cara-cara dakwah yang konvensional, karena bagaimanapun dakwah ini kan sifatnya segmented. Betul. Dia Yes. ditujukan ke siapa? Penyerapannya beda ya. Betul. Dia tetap ada yang menerima, tapi dengan model dakwah begini, ini yang menerima orang di usia berapa dan orang tinggal di mana dengan latar belakang seperti apa. Itu saya kira sangat baik sekali ya kalau misalnya Mas Hasanuddin itu bisa menjadi pola rumusan yang diadopsi oleh lembaga-lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, untuk itu saya kira juga penting juga untuk mengejar target masyarakat Indonesia untuk generasi Z dan pasca generasi Z tersebut. Alpha itu. Kita Nah, misalnya saya pernah nonton podcast Club Project. Lilo bilang gini, apa ukuran suksesnya album Club Project? Dia bilang, saya nggak, kurang lebih begini. Saya tidak terlalu menganggap bahwa meledaknya album itu sukses apa enggak itu dibeli oleh berapa Berapa ribu kopi, berapa ribu keping. Itu bukan itu ukurannya. Tapi berapa banyak dari orang-orang baru yang di luar fans KLA itu membeli itu. Terutama generasi-generasi baru ini. Artinya kalau itu tidak terjadi atau sedikit, nah itu artinya ya KLA ini akan mati seiring dengan fansnya selesai. Iya, betul. Berlalu, generasinya berlalu, ya udah Hanya habis. sebatas seusia itu doang. Seusia itu habis. Nah, kalau dia misalnya, oh berarti gue harus bikin musik yang kira-kira diterima oleh generasi setelah fans KLA yang udah kelahiran 70, 80, 90. Kan kira-kira itu baru ukuran sukses menurut saya. Saya kira NU bisa mengadaptasi itu, saya kira terkait strategi dakwah. Saya kira dakwahnya lebih ke gen alpha dan gen Z ya. ya, biar lebih berarti kan diterima. kita pengurus PBNU harus memahami karakter mereka seperti apa, kesenangan mereka seperti apa. Kalau dari Gus Asroni, Bapak ya Gus aja. Oh ya, silakan. Nanti abis ini mau baca komen. Iya, sebentar singkat mungkin Gus. Saya kira bukan masukan ya, kalau masukan terlalu jauh nih antara Apa ditonton kok sama Gus Yahya, ditonton kita. Gus Yahya gitu ya. Mohon izin, tapi saya kira NU ini saya kira dari awal tadi ya, bahwa NU besar. Yes. Dan saya kira sekarang udah punya apa namanya cabang di luar negeri apa dan sebagainya. Dan khusus untuk di Indonesia misalnya kita ibaratkan begitu, bahwa masing-masing daerah ini punya local wisdom sendiri tentang itu. Artinya kita nggak bisa samakan antara kepengurusan yang ada di, mohon maaf, yang di mana tempat NU dibesarkan, yang apa namanya didirikan dan sebagainya dengan NU yang ada di beberapa daerah, misalnya anggaplah Sumatera, Kalimantan, NTB, NTT dan sebagainya, atau bahkan Papua gitu. Artinya mungkin nilai apa namanya tata caranya juga berbeda. Bagaimana pengelolaannya, manajerialnya dan sebagainya harus menyesuaikan terkait tentang lokal wisdom masing-masing daerah itu. Dan oleh karena itu ini Gus Yahya harus punya tim yang kuat gitu untuk mengelola dan apa namanya memanajerialkan terkait tentang kekayaan atau khas daerahnya masing-masing. Karena saya kira nggak tahu apakah misalnya di daerah Kalimantan NU cukup dikenal atau lain sebagainya. Bahkan kemarin ada misalnya di beberapa daerah di Aceh misalnya ada kantor NU yang memang mendapatkan apa misalnya ada pembakaran apa dan sebagainya itu kan. Dan itu saya kira itu harus menjadi perhatian penting itu untuk membangun sebuah organisasi yang besar ini. Dan ya mungkin nanti timnya itu yang menjadi apa namanya kefokusannya adalah memanage itu. Sama kayak pemerintah tidak Jawa sentris lagi, tapi Indonesia sentris. Iya, karena mohon izin terkait misalnya aswaja, kalau misalkan kita bedah lagi aswaja term itu luar biasa sekali ya, pesantren, kemudian tarekat, apa lain sebagainya kan itu. Kemudian perkebunan, perikanan, terus kemudian petani, apa lain sebagainya, buruh, apa lain sebagainya ini juga menjadi tanggung jawab sosial daripada PBNU sendiri gitu. Dan saya kira kalau ini menjadi apa hikmahnya itu adalah bisa mempelajari kemudian
akibat, dampak, kemudian nanti pengelolaannya seperti apa, manajerialnya seperti apa untuk PBNU ke depan. Oke, siap. Nah, ada ini saya mau komentar bacain dari- komen sebelum kita tutup ya. Cuman komennya agak ngeri-ngeri ya. Wah, ada komennya. Banyak Jadi yang bisa dibantu komen. sendiri di Aku pantengin YouTube dari tadi. official. Oke, Banyak so, komennya saya ternyata. baca yang nggak ngeri aja. Ada yang nanya apakah ada faksi-faksi di PBNU, perselisihan elit. So, ada juga yang bilang kalau Kang Yahya punya malu pasti akan mundur. Wow. Ini pokoknya ngeri-ngeri ya. Jadi kita tutup aja. Silakan baca di official. Waduh, ternyata Ya, itu banyak bagian dari komentar. demokrasi ya. Sekarang semua orang Ciut dulu bisa nih, ciut dulu nih yang langsung. jadinya. Oke.